Kasyar bin Nurdin wa Ruzhan bin Ananggani wa Tawarni bin Maknum wa Abdul Aziz bin Haji Masdan wa Baidan bin Sintan wa Norsan binti Mukhtar Siddiq wa Sarinah binti Abdullah wa Muhammad bin Jami bin Ibrahim wa amwatil muslimin wal muslimat
jinan al-ahya'i minhum wal amwat wa amwati liwalidaykum liwaliday liman hadir bihajal majlis summa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabina wal karubin salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain summa ila arwahi ali sayyidina wa nabina Muhammad min ahli baiti ajmain wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bisanin ila yaumiddin summa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa muqallidihim fiddin khususan li arba'atil a'immatil mustahidin summa ila arwahiman qara'naha huna bisababihim wa talawna al-Qur'anil karim wa amwatil muslimina kafatan ammatan man la jaira wa la zakira lahum bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ij'al li ahlil qubur ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran Allahumma ij'al kuburahum anjil alaihim sururan wa munisan wal bahjah wa ni'matan kariman ila ru'yayidina wa nabina Muhammad wa ausiruhahum ila ruhi sayyidina Muhammad ya Rabbana ij'al lana wa auladana wa zurriyatana ya Allah wa qulubana nuran min nuri sayyidina Muhammad ij'al fi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran min nuri sayyidina Muhammad ij'al fi kulli idrakina wa fi kulli sam'ina wa basharina wa jasadina nuran min nuri sayyidina Muhammad wa fi asobina wa lahmina wa damina wa sya'rina wa basharina wa lisanina wa izomina wa jildina nuran min nuri sayyidina Muhammad ayyid lana ya Allah ruhana binuri sayyidina Muhammad ayyid hayatana binuri sayyidina Muhammad wa amit lana ya Allah wa dakilna ya Allah bi mudakali nuri sayyidina Muhammad ya Rabbana wasbit qaulana ila akhiri hayatina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ruqyatan li jasadina wa ruqyatan li batinina wa ruqyatan ya Allah liman hadir bihajal majlis qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, keberkahan, rahmat, dan kasih sayang Allah selalu tercurah kepada kita, keluarga kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, dan kehidupan kita sepanjang hidup ini ada. Amin ya rabbal alamin. Pokola li Syekh Muhammad Azibah. Syekh Muhammad Azibah mengatakan, yang dimaksud dengan ala qulubihim fi halatil amali, oleh perkataan Syekh Ibnu Athaillah itu ada 3 perkara. Jadi yang dimaksud dengan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taatihi, yakni dibukakan Allah pada hatinya atau hati mereka itu untuk taat, ingin taat kepada Allah. Maka keadaan itu ada 3 perkara. Al-awal, yang pertama, muhadirah au muraqabah au musyahadah. Yang pertama adalah muhadarah. Muhadarah itu sudah pernah kita jelaskan ini. Muhadarah, hadirnya Allah di dalam hatinya. Nah, hadir bibay. Allah, 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 zikirnya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, Allah, 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 di hatinya Allah, Allah. Itu yang paling utama dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Allah, Allah. Nah, itu muhadarah namanya. Yang kedua adalah, itu kelompok pertama muhadarah dah. Itu hebat kalau sudah. Itu sulit tuh dicapai oleh orang. Udah bisa semua orang. Udah semua orang. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini susah sekali. Muraqabah. Dalam hadis Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau beribadah melihat Tuhanmu. Fa illam, jika engkau tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, fa innaka yaraka, dia melihat kamu, berarti dia mengawasi kamu. Muraqabah, ini makom yang kedua. Makom yang ketiga, musyahadah, menyaksikan Allah, bersaksi tentang Allah. Kayak apa ini? Bersaksi ini. Bersaksi ini, musyahadah ini melihat jelas. Dilihatnya alam semesta ini tidak lain adalah, pertama, tanda-tanda eksistensi keberadaan Allah. Buktinya saya dapat bergerak, buktinya saya dapat berjalan, alam semesta berjalan, orang bisa duduk di mana-mana. Coba lihat, orang datang duduk, mengisi tempat kosong lah. Kenapa tidak mengisi tempat yang ada orang duduk? Kenapa, Bib? Mau berlapis Bib lah. Habib Talib itu datang, mau lah basuh dengan pian Bib. Mau Bib lah, kenapa Bib? Kenapa ya Bib? Nah, mau terapis Bib lah. Ada yang mengatur, ya Pak, di jalanan. Tabrakan orang tidak tabrakan. Lalu yang tabrakan itu ada takdirnya tabrakan sudah. Ya kan? Tapi coba jalan kiri semua. Begitu diperintahkan jalan kiri semua. Begitu diperintahkan orang jalan kanan semua orang bipeh. Nah, ini enggak mau tabrakan. Kenapa jadi tidak mau tabrakan? Karena itu ada yang mengatur. Al-Mudabbirul Umur. Garbus sudah pakai Harley Davidson. Saya tahu lah Harley lah. Palu itu jualan jualan rokok pakai bibay. Ikut sama orang pakai apa bib? Ikut di mobil nang bok rokok gudang garam lah, rokok apa tuh? Nah, duduk gitu. Paling garbusnya jar pas lewat di jalanan udah melihat Pak Loy jar garbus. Loy jar. Kayak apa aku memakai ini jar? Pernah lah kamu Loy jar memakai kendaraan seperti ini Loy jar. Oh, sombong bener ini Pak Loy. Pokoknya ngebut bipay. Kejar aja Pak Loy, kejar kejar terus. Udah tahu lampu merah, jalur terus. Nah, akhirnya bipay tabrakan, kena tertabrak tiang listrik bipay, akhirnya jatuh, datangi Pak Loy. Itu akibat sombong aja Pak Loy.
Jer Garbus apa? Aku tadi itu mau tanya, pernah kamu pakai sepeda motor seperti ini? Mbah, untuk apa aja Loy? Aku mau nanya remnya di mana aja. Remnya. Tidak tahu remnya Bib, di mana remnya Bib? Nah apa? Artinya tabrakan tuh karena tidak tahu remnya. Coba kalau tahu remnya, bagus saya jalannya ya lah. Nggak tahu remnya di mana, pakai aja terus. Makanya hati-hati kalau diinjami orang tuh jangan sok pakai ya. Harley Davidson itu tuh, wah betah Habib. Orang yang muhadirah atau yang disebut dengan muhadarah, orangnya muhadirah, pekerjaan perbuatannya muhadarah, menghadirkan hatinya, ada di dalam hatinya itu Allah. Oh ini luar biasa sudah. Sampai muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, musyahadah. Nah ini yang abah guru sekumpul, masyhad. Kalau orang sudah masyhad itu udah bisa diucap lagi sudah. Masyhad itu orang lihat. Cuma masyhad ini ada rasa dan ada ilmu. Nama ilmunya adalah ma'rifatullah. Fal muhadarah li talibin. Umumnya muhadarah itu adalah orang-orang yang baru belajar ilmu. Baru belajar ilmu ma'rifatullah. Itu biasanya. Kalau tidak belajar muhadirah, kalau tidak belajar ilmu ma'rifatullah, jauh sekali bisa ingat lah. Nah. Yang kedua, muraqabah lisairin. Orang yang sudah melewati jalan suluk. Jalan suluk itu sudah bertarekat, seperti pian-piannya sudah suka malam minggu hadir terus pengajian. Nah itu berarti as-sairin sudah. Lisairin, suluk sudah ada suluk. Berarti sudah ada merasa diawasi oleh Allah sudah. Nah yang ketiga, wal musyahadah lil wasilin. Musyahadah menyaksikan Allah lil wasilin, bagi orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melihat Allah? Apa Allah itu dalam rupa? Padahal Allah itu bila kaifa, tanpa rupa, ya kan? Tanpa dapat dirupa-rupakan. Bila kaifa wala tasbih, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Disebut dengan wasitoh, ru'yatullah bil wasitah, yaitu melihat Allah, menyaksikan Allah dengan wasitah, dengan perantaraan. Salah satu perantaraan itu kata Syekh dalam Sirrul Asrar adalah al-aqsu. Al-aqsu itu sesuatu yang terbalik, cermin terbalik. Cermin terbalik itu bagaimana? Nah, begitu kita kenal diri kita lemah, tidak berdaya, saat itu terjadi al-aqsu, terbalik dia. Timbullah cermin terbalik. Apa? Berarti yang maha kuasa itu adalah hanya Allah. Itu terbalik namanya Pipe. Melihat diri kita lemah, maka yang terlihat adalah, tergambar adalah Allah yang maha kuasa. Tahu pendengaran kita yang lebih, wow enak kayak mendengar Pipe. Pas mandian masuk air ke telinga, udah bisa Pipe. Kujul-kujul udah bisa punya kan gendang. Nah, sakit hati, gelisah, cari dokter ya lah. Dokternya sekalinya Pipe BAB beraan dokternya. Lebih sakit juga sekalinya dokternya, udah bisa nah akhirnya ribut enggak. Saat itu sadar betapa lemahnya kita. Ternyata telinga kita diberikan hanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sakit, berarti yang maha mendengar itu hanya Allah. Kita sakit, bisa sakit kita. Makanya kisah Fir'aun itu tidak pernah sakit ya. Nah, tidak pernah sakit, lalu akhirnya dia mengaku Tuhan. Itu al-aqsu namanya. Al-aqsu itu sesuatu yang terbaik. Nah, kenali diri Anda, mengenal diri, pasti mengenal Tuhan. Itu maksudnya, yaitu al-aqsu, adanya cermin terbalik namanya. Nah, wapiha min qaulihi Syekh Al-Jaruk, berkata Syekh Jaruk ya, ma yajiduhu fi halati taati salasun. Ada 3 perkara juga pada keadaan itu. Awaluha wujudul unsi bihi piha biruhi ikbalihi ma yaqa'u minir riqqati wal khusyu.
wujud daripada orang yang memperoleh kemanisan manis itu kepada Allah, itu manisnya beribadah, ingin beribadah itu karena ada ruhnya. Wujud ruh itu adalah minar rikati wal khusyuk. Bentuknya adalah rasa rendah diri berhadapan dengan Allah. Rikoh itu rasa penghambaan, rasa budak di hadapan Allah, rasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adalah merasa kita hina dina di hadapan Allah ketika kita sholat. Akibatnya timbul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih merasa hina lebih baik. Yang kedua, wujudu tamluki baina yadaihi walahu halawatun yansi biha kulla syai'in. Adanya bentuk eksistensi keberadaan dirinya untuk terus memuji Allah sebagai kemanisan dirinya yang mengakibatkan dia lupa dengan yang lain. Nah, kayak Pak, lupa dengan yang lain karena memuji Allah. Kita lupa dengan Allah karena ingat dengan sesuatu selain dari Allah. Kalau mereka tadi gemar beribadah itu atau ingin terbuka hatinya untuk beribadah mengabdi kepada Allah, itu terbalik, hatinya itu lupa dengan lain, merasa asik, merasa nyaman memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, husulul fahmi wal fawaidil ilmiyati wal ilhamati lidiniyati allati biha bitarki kulli sayin. Timbulnya kesadaran, dipuatnya rasa diberi petunjuk ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan wajar dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingannya kepada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang asik main game, asik main game, habis waktu kelak. Nah, iyalah main game. Siapa yang ditinggalkannya? Allah ditinggalkannya. Ajan Allah Akbar, tahu lagi main game aja terus. Orang asik main judi ya Pak, juga. Nah, ya lah. Catur. Nah, semua itu ditinggalkannya. Lupa dia dengan game itu, lupa dengan judinya, kembali kepada Allah. Itulah keadaan jiwa orang tersebut, sehingga terlihatlah dia merasa tenang dan biasa-biasa saja dalam beribadah, tidak begitu menghabiskan energinya. Kenapa? Karena dia menganggap itu sebagai suatu kewajaran baginya. Beda dengan kita yang jauh dengan Allah. Ibadah lagi loh, berasa berat hati kita. Belum datang bulan puasa, hanya bulan Sa'ban sudah terbayang Ramadan seperti penjara. Bulan Ramadan kayak penjara ya Kak. Nanti bulan Ramadan kita tidak bisa ini lagi, tidak bisa ini macam-macam, tidak bisa. Yalah. Nah, ini berarti jauh benar kita dengan Allah ya lah. Tapi mereka yang tadi malah merasakan semilir angin Ramadan itu terasa lezat indah, sampai dia berkata, "Apabila datang nih, ayo cepati, mudahan lebih cepat Ramadan datang." Begitu akhir Ramadan, kata Nabi, dia sedih. Ya Allah, kenapa jadi Ramadan begitu cepatnya berlalu dalam kehidupan ini? Ujar katanya, karena gembira dan sedih. Gembira ketika datangnya, sedih ketika Ramadan itu lewat. Dia tidak melihat penjara bagi kehidupannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk golongan orang yang tiga ini tadi, yaitu orang yang hatinya dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya gemar untuk dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesadaran diri, dengan kemanisan dalam kehidupan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله 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 أستغفر
Astaghfirullah